Turu sore kaki ana dewong lang-lang jagat nggawa dununge wong urip niki lamun benjan yen bos pelastro wong mati yang parane Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Sugi, di mana Sugi menceritakan tentang kisah perjalanan spiritual beliau pada saat dulu di masa muda. Dan kisah ini penuh makna dan penuh hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, harap segera subscribe. Yuk kita dukung channel ini agar lebih berkembang lagi dan agar kami semangat lagi dalam membuat konten-konten kreatif. Dan untuk teman-teman Sobat Kembara yang sudah subscribe dan sudah sering kali membagikan channel ini, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga. Semoga Allah membalas dengan kebaikan jasa teman-teman semua. Untuk itu kita lanjut ke ceritanya. Jadi kisah ini menceritakan tentang tokoh atau karakter bernama Sugi. Sugi ini sebenarnya sudah lama pengen cerita di Kembara Sunyi, tapi pada waktu itu dia mengalami kendala dalam hal penulisan atau dia bingung memulai ceritanya dari mana. Waktu itu subscriber Kembara Sunyi masih di sekitaran 20 ribuan. Dan pada akhirnya Sugi ini menghubungi salah satu sahabatnya bernama Andre. Andre disuruh Sugi untuk menceritakan kisah hidup Sugi karena Andre ini selain sahabatnya Sugi juga Andre ini merupakan saksi hidup perjalanan hidupnya Sugi. Jadi di bulan Agustus kemarin tahun 2020 ada email yang masuk dari Andre yang menceritakan tentang perjalanan kisah Sugi ini. Jadi kisah ini tanpa bermaksud apapun, tanpa membuka aib seseorang, kisah ini diharapkan bisa kita sama-sama ambil pelajaran dan hikmahnya. Cerita ini bermula ketika Sugi pada waktu itu tinggal di sebuah kampung di salah satu kota di Jawa Timur. Sugi ini sudah dari SMP ditinggal meninggal oleh ibunya, dan pada waktu SMA ayahnya meninggal. Sejak saat itu Sugi ini ikut tinggal bersama kakaknya. Jadi ada kakak laki-lakinya. Jadi Sugi ini dua bersaudara. Pada waktu itu kakaknya sudah menikah dan sudah punya 3 orang anak. Sugi tinggal di situ dan kondisi pada waktu itu Sugi sudah lulus SMA. Nah, Sugi ini memang terkenal sekali anak yang bandel. Dari sejak SMA itu sudah terkenal anak yang bandel, nakal, sering mabuk-mabukan, sering ikut judi dan lain-lain. Pada waktu tinggal bersama kakaknya, ternyata hobi Sugi ini yang suka adu burung dara, suka judi togel, judi bola, dan lain-lain, nggak berhenti. Bahkan semakin sering dan semakin intens. Jadi seringkali setiap malam itu Sugi ini pulang dalam keadaan mabuk, dalam keadaan yang
nggak sadarkan diri. Seringkali banyak komplain dari istri kakaknya Suki. Dan ketika menerima komplain itu, kakaknya Suki ini seperti melindungi adiknya atau melakukan pembelaan ke depan istrinya. Pada suatu ketika di kampung ini sedang demam bola. Jadi pada waktu itu ada final Piala Dunia, di mana waktu itu Suki ini ingin sekali ikut taruhan di situ. Tapi karena yang ikut taruhan ini jumlah nominalnya besar-besar. Waktu itu Suki tidak punya tabungan, dan entah kenapa pada satu sore itu Suki memutuskan untuk mencuri perhiasan dari kakak iparnya ini. Ketika itu perhiasan ini dijual dan diikutkan taruhan judi bola ini. Dan waktu itu Suki kalah. Nah, beberapa hari kemudian ternyata istri dari kakaknya ini tahu bahwa yang mencuri perhiasan ini adalah Suki. Hal ini diketahui oleh anaknya sendiri. Jadi anaknya kakaknya yang sudah berusia SD kelas 6 itu melihat bahwa waktu itu yang mengambil adalah Suki. Dan ketika kakaknya Suki ini seperti menghakimi, Suki waktu itu sempat mengelak. Tapi karena pada waktu itu ada saksi, ponakannya sendiri yang melihat, akhirnya Suki mengakui. Pada waktu itu kakaknya memaafkan dengan sikap adiknya, dan Suki tetap tinggal di situ sampai pada satu ketika ada satu kejadian. Waktu itu ada pengurus RT dan RW setempat yang mendatangi kakaknya Suki. Mereka mengaku bahwa masjid telah kehilangan kotak amalnya, dan disinyalir Suki lah yang mengambil, karena ada satu saksi di situ, satu saksi warga yang melihat bahwa Suki yang mengambil kotak amal itu. Awalnya kakaknya Suki ini sempat kaget dan nggak percaya kalau adiknya melakukan itu. Tapi malam itu ketika Suki datang, ditanya lebih lanjut oleh kakaknya, dan Suki mengaku. Waktu itu kakaknya benar-benar marah besar, dan kakaknya meminta Suki untuk meninggalkan rumah itu dan nggak boleh lagi tinggal bersama kakaknya. Jadi malam itu Suki pergi dari rumah itu, dan ada yang sudah dituju. Karena Suki punya kenalan namanya Pak Slamet. Pak Slamet ini tinggalnya nggak jauh dari rumah Suki. Keseharian Pak Slamet ini tinggal di satu pos ronda yang ada di dalam pekarangan pemakaman. Jadi kegiatan Pak Slamet ini menjaga mobil yang dititipkan warga yang ada di situ. Nah, Suki ke sana untuk meminta pekerjaan, dan ternyata kebetulan waktu itu Pak Slamet akan pulang ke desanya selama seminggu. Jadi Suki diserahi tanggung jawab di situ untuk jaga mobil yang ada di situ. Jadi di situ dalam pekarangan ini, dalam satu lingkup pemakaman itu ada satu tanah yang nggak terlalu besar. Ini dimanfaatkan oleh Pak Slamet untuk menerima jasa titipan mobil orang-orang warga yang ada di situ. Dan hanya dibatasi oleh tanaman yang setinggi lutut orang dewasa, kemudian pemakaman. Nah, Pak Slamet biasanya tidur di pos ini, di pos yang ada di pemakaman itu, di mana di situ ada keranda mayat, dan ada keranda mayat yang dorong, ada keranda mayat yang diangkut, diletakkan di situ. Biasanya Pak Slamet tidur di situ, Suki malam itu tidur di situ. Pada saat Suki ini malam itu tidur di situ, ada satu kejadian di mana Suki ini kebangun gara-gara keranda mayat yang terbuat dari besi itu seperti diangkat dan dijatuhkan. Jadi dak, dan begitu Suki bangun, dilihat itu di pos ronda itu sekitar jam 12:30 dini hari. Suki sempat noleh, ini siapa yang ngangkat keranda mayat? Dan begitu Suki noleh ke arah pemakaman itu, ternyata di atas makam itu dia ngelihat banyak pocong itu yang berdiri sambil bergoyang-goyang, dan kondisinya macam-macam. Ada yang sudah lusuh kainnya, ada yang kondisinya carut-marut, ada yang kondisinya hancur, ada yang masih utuh. Tapi semua ini seperti berdiri di atas makamnya masing-masing dan seperti bergoyang satu. Nah, waktu itu Suki sempat kaget, ini yang tak lihat bener apa enggak. Terus dia kucek-kucek mata, dilihatnya lagi ternyata masih ada pocong itu yang gerak-gerak. Nah, karena karakter Suki ini orangnya
bukan orang penakut. Jadi Sugi waktu itu sempat menghampiri pocong-pocong ini. Tapi semakin didekati ternyata pocong ini menghilang. Nah, beberapa hari kemudian Sugi ini juga mengalami situasi yang menyeramkan di pemakaman itu. Jadi malam itu ketika Sugi tidur di situ, dia ini kebangun dari telinganya ini, dia mendengar samar-samar seperti ada suara orang yang lagi bertengkar. Jadi ada dua orang laki-laki yang kayaknya saling bertengkar satu sama lain. Gak bisa kamu di sini. Aku sudah lama di sini. Jadi samar-samar dia dengar seperti itu sampai membuat Sugi ini kebangun dari tidurnya. Ini siapa jam segini kok rame kayak orang bertengkar. Dilihat di pos ronda itu sekitar jam 11:30 malam. Dia noleh ke kanan, ngelihat situasi makam yang sepi gitu, nggak ada orang yang lewat sama sekali. Tapi ada suara dua orang laki-laki yang kayak bertengkar. Jadi semakin didengarkan, dicari sumber suara. Ini kok dari arah dalam pemakaman. Nah, Sugi ini kemudian ambil senter, dihampirilah sumber suara ini. Dia mulai masuk ke pemakaman itu, dan suara orang bertengkar ini semakin keras. Jadi semakin keras dan Sugi ini semakin jelas mendengar orang yang lagi bertengkar ini. Aku sudah lama di sini. Kamu itu masih baru. Kamu minggir dari sini. Jadi dua orang ini saling berdebat satu sama lain. Tapi Sugi ini masih mencari sumber suaranya di mana. Ini di tengah pemakaman yang gelap itu. Dicari pelan-pelan. Nah, sumber suara ini ternyata ada satu makam yang masih baru. Di situ masih ada bunga-bunga yang masih belum kering. Nah, Sugi ini juga heran, ini suara kok kayaknya dari dalam pemakaman ini. Dan ketika Sugi jongkok, semakin mendengar jelas suara orang yang lagi berdebat itu. Jadi didengarkan dengan seksama. Ada suara dua orang laki-laki yang kayaknya rebutan tempat. Jadi dia bilang, aku udah lama di sini. Kamu itu jangan di sini kamu. Ini tempatku. Enggak, aku di sini pokoknya. Aku di sini, aku nggak mau tahu. Nah, waktu itu Sugi ini kaget, terus tiba-tiba dia refleks, weh, jangan rame aja kamu. Kamu rame sudah mati, kamu rame aja kamu. Nah, pada waktu Sugi bilang gitu, suara dua orang laki-laki ini tiba-tiba diam. Nah, waktu itu Sugi juga kaget loh. Kok ketika tak tegur kok diem. Nah, akhirnya Sugi kembali jalan ke pos ronda. Suara ini lagi-lagi terdengar. Jadi ada dua orang suara laki-laki ini yang lagi-lagi berdebat. Udah, kamu pergi kamu sekarang. Kamu pergi. Kamu bukan di sini, ini tempatku. Nah, pada waktu mendengar suara itu, Sugi ini kembali lagi ke arah pemakaman itu. Jadi lagi-lagi Sugi bilang, hei, kalian itu sudah meninggal, kamu gak usah rame, gak usah rebutan tempat. Gak usah rebutan tempat di sini ya. Nah, suara ini tiba-tiba diem. Dan Sugi pun balik ke pos ronda, dia melanjutkan tidurnya. Nah, beberapa hari kemudian, aktivitas Sugi sehari-hari ini memang mengatur mobil yang dititipkan warga di situ. Terus tiap sore ini dia membersihkan lingkungan yang ada di sekitar situ. Dari sampah-sampah plastik, sampah kertas, dan apapun daun-daun kering itu dibakar di satu tempat, di satu titik. Di situ memang ada bekas pembakaran. Ada pohon waru yang sudah mulai doyong, sudah mulai agak rubuh gitu. Dia ini biasa membakar sampahnya di situ. Dan pada waktu membakar sampah itu, dilihatnya pohon ini sudah seperti termakan oleh bara api yang seringkali dibakar oleh Pak Slamet sebelumnya. Malam itu ketika tidur, Sugi ini dibangunkan oleh dua orang anak kecil. Jadi ada dua orang anak kecil yang seperti menarik kaki Sugi. Mas. Nah, Sugi bangun, dilihat ada dua orang anak kecil dengan penampilan yang aneh. Jadi matanya satu dan gigi taring ini yang menjulang keluar. Tapi rambutnya panjang. Dan satunya dengan penampilan manusia biasa, perempuan. Waktu itu yang narik ini yang bermata satu. Mas, dia kaget. Siapa kamu? Siapa kamu? Mas, kembalikan rumahku, Mas. Kembalikan rumahku, Mas. Oh, rumahmu yang mana? Rumahmu yang mana? Itu loh, Mas, yang sampai bakar, Mas.
Nah, waktu itu Suki ngerasa, oh ini mungkin jin yang tinggal di pohon waru itu. Dan di belakang persis ada orang dengan tubuh yang besar hitam. Dia ini matanya merah dan mendekati ke arah Suki. Jadi anak kecil dua ini narik-narik dan satu orang besar ini mendekati ke arah Suki, mencekek Suki. Jadi lehernya Suki ini dicekek dan bilang, "Hei, balik nomaku! Hei, balik nomaku!" Loh, Pak, sapa kon? Balik nomaku pokoknya, balik nomaku. Waktu itu Suki bilang, "Woi." Nah, begitu Suki teriak ini, makhluk-makhluk ini menghilang. Dan pada waktu Suki melanjutkan tidurnya, tiba-tiba sosok hitam ini lagi-lagi mencekek leher Suki dan, "Woi, balik nomaku! Balik nomaku!" Suki menjerit. Tadi dia meronta-ronta seperti orang yang ketindihan. Dan waktu Suki bangun, makhluk ini sudah nggak ada lagi. Keesokan paginya, Suki ini kemudian memutuskan untuk meminjam sesuatu dari warga. Dia kemudian semakin di pohon ini semakin digeraji oleh Suki dan dibuang di sampah. Dan malam itu kembali lagi datang satu keluarga. Bahkan di belakangnya ini ada juga makhluk yang penampakan aneh. Dia datengin Suki, dia bilang, "Balikan rumahku, balik rumahku." Dia minta dikembalikan rumahnya. Waktu itu Suki sempat bilang ke makhluk-makhluk ini, "Hei, kamu kalau nggak mau tinggal di sini, kamu cari tempat tinggal lain. Kamu nggak usah minta ke saya ya, nggak usah gangguin aku lagi. Ya, kamu tak kasih tahu semua." Jadi makhluk ini seperti ditantang oleh Suki. Dan seketika itu juga makhluk ini pergi. Dan setelah kejadian itu nggak ada lagi gangguan yang dialami oleh Suki. Nah, selepas itu Pak Slamet pulang dari desanya, kemudian Suki bingung lagi dia mau kemana. Dia mau pulang ke rumah kakaknya juga nggak enak. Akhirnya dia menghubungi salah satu teman SMA-nya, namanya Andre. Dia datengin ke sana karena Andre ini punya satu kos-kosan yang diberi tanggung jawab oleh orang tuanya mengelola satu kos-kosan mahasiswi. Di situ Suki minta ke Andre untuk diberi pekerjaan apapun yang asalkan dia bisa dapat pemasukan. Waktu itu kebetulan Andre memang butuh tenaga bantuan operasional untuk sekedar ganti lampu atau membersihkan lingkungan di sekitar kos-kosan. Jadi waktu itu Andre langsung menerima Suki dan Suki tinggal di situ. Jadi kos-kosan ini ada 14 kos-kosan, ada 14 kamar. Dan Andre, Suki ini tinggal di satu rumah khusus di dekat kos-kosan itu. Nah, pada waktu itu Andre bilang ke Suki, "Ki, nanti tugasmu kalau ada anak-anak kos ini minta ganti lampu atau minta dibenerkan apa, nanti kamu yang benerin ya." "Oh ya, siap Andre." Dan waktu itu Andre juga pesan, terus barang-barang seperti lampu, keperluan-keperluan apapun yang berhubungan dengan kamar kos itu ada di lantai bawah. Jadi ini ada satu lantai bawah tanah yang dulunya digunakan oleh bapaknya Andre sebagai kamar gelap. Jadi bapaknya Andre dulu seorang fotografer dan di era-era itu mencetak sesuatu harus di kamar gelap. Lah dulu ini ruangan ini difungsikan sebagai kamar gelap dan sekarang beralih fungsi sebagai gudang. Waktu itu Andre bilang, "Ki, kalau kamu mau masuk ke kamar bawah di gudang itu, siang atau sore atau malam bahkan kamu harus ajak aku. Soalnya di situ penunggunya usil." Nah, waktu itu Suki mengiyakan, "Oke, Dre, oke." Ada satu siang di mana waktu itu ada penghuni kos ini yang minta ganti lampu karena lampunya pecah. Dia minta ganti lampu dan waktu itu Andre lagi keluar cari makan. Dan waktu itu Suki kemudian segera turun ke lantai bawah itu tanpa mendengar pesan dari Andre waktu itu. Jadi dia turun, dia lihat ada pintu yang ketika bukanya ini harus ke atas dan harus dinyalakan lampu. Dia turun ke bawah itu melewati tangga kayu yang kriak-kriak. Dilihat di situ banyak sekali kasur dan barang-barang yang sudah nggak terpakai. Ada satu lemari-lemari kotak yang sudah diberi tulisan, ada tulisan lampu, kabel dan lain-lain. Dia langsung menuju ke lemari yang ada tulisan lampu di situ. Pada saat Suki ini membuka, dari telinga sebelah kiri ada suara seperti
pada waktu itu Sugi ini sempat kaget. Jangkrik, kok ada suara kayak gini? Nah, diambillah lampu itu, kemudian Sugi ini segera naik ke atas. Dan pada saat naik ke atas, melewati tangga itu, kakinya Sugi ini seperti dipegang oleh tangan yang ukuran panjang. Jadi begitu kakinya melangkah, ada tangan dengan jari yang panjang-panjang seperti memegang ke kaki Sugi. Waktu itu Sugi sempat kaget dan apa ini? Dia sempat cepet-cepetan, dan kemudian Andre ini pulang. Dia cerita ke Andre kalau baru aja dia mengalami situasi seperti itu. Andre lagi-lagi bilang, makanya suatu kali kamu kalau ke situ lagi, kamu minta temenin aku supaya nggak diganggu, karena makhluk di situ usil. Nah, akhirnya kejadian ini berlalu dan Sugi ini menghabiskan hari-harinya di situ. Dan berulang kali hobi Sugi yang judi togel, judi bola, bahkan mabuk-mabukan ini nggak juga berhenti dan malah semakin sering dilakukan di situ. Karena di situ Sugi mendapat penghasilan dari Andre. Ketika mendapat gaji ini, Sugi sering membelikan gajinya dengan minuman, dia ikut judi bola, judi togel, dan lain-lain. Pada satu hari itu, Sugi ini dapat omongan dari Andre. Ki, kamu kan suka togel. Kalau kamu mau, kamu bisa dapat nomor togel yang jos. Kamu bisa minta di kamar bawah itu, di gudang. Dulu tempat itu juga sering digunakan tetangga-tetangga untuk minta nomor di situ. Loh, serius Andre? Gimana caranya, Andre? Nah, caranya gini. Kamu nanti bawa rokok, bawa kopi pahit, terus kamu bawa minyak, kamu taruh di situ. Jangan lupa bawa kertas sama spidol. Kamu minta di situ. Udah, kamu minta seperti biasa aja. Oke, Andre, malam ini tak coba. Akhirnya malam itu Sugi ini bawa semua perlengkapan yang tadi disebutkan oleh Andre. Dibawalah kopi, rokok, dan lain-lain. Dia turun ke bawah malam itu di sekitar jam 11:30 malam. Dia turun ke bawah dan dia taruh kopi, rokok, dan minyak wangi itu. Di bawahnya ada kertas dengan pulpen di situ. Jadi waktu itu Sugi cuma mengandalkan cahaya lilin. Waktu itu mulailah Sugi ini dalam batinnya bilang, Mbah, tolong kasih aku nomor, Mbah, supaya togelku ini tembus. Nah, pada waktu itu belum ada kejadian apa-apa. Dan di tengah malam itu, tiba-tiba rokok yang tadinya nyala, ini seperti ada yang menyedot. Jadi rokok ini seperti ada yang menyedot. Dilihat terus, rokok ini kok seperti ada yang ngisap. Semakin diperhatikan, rokok ini semakin jalan. Dan gak lama kemudian rokok ini seperti terbang, serat, dan jatuh. Waktu itu Sugi sempat kaget, tapi dia tetap ada di situ. Dan meja yang ada di situ ini goyang. Dan dari dalam itu ada suara seperti eraman. Waktu itu Sugi sempat bilang, Mbah, minta nomornya, Mbah, minta nomornya, Mbah. Waktu itu semua kondisinya semakin nggak karu-karuan. Lemari ini seperti bergerak. Dan nggak lama setelah itu gelas kopi ini pecah. Tar. Waktu itulah Sugi ini kemudian nggak kuat. Dia naik ke atas, dia bangunkan Andre. Dre, nggak kuat aku, Dre. Aku takut, Dre. Pagi harinya barulah Sugi dan Andre ini turun ngambil kertas yang ada di meja itu. Jadi begitu diambil, dibawa ke atas, ini dilihat dari cahaya itu memang seperti ada tulisan, seperti ada angka yang tertulis di situ. Dan waktu itu Sugi ini tanpa pikir panjang langsung naruh togel di situ, dan sore harinya togelnya ini tembus dan dia dapat uang. Dia belikan minuman keras, dia pesta di situ dengan warga kampung yang ada di situ. Dia pesta mabuk-mabukan. Dan beberapa hari setelah itu, gangguan-gangguan yang ada di bawah tanah ini semakin gak karu-karuan, seperti benda yang dilempar. Nah, Sugi ini lupa untuk memberikan sajen yang sudah dijanjikan. Nah, kejadian itu semakin sering dilakukan oleh Sugi. Sugi sering minta bantuan nomor togel di situ. Dan pada waktu itu Sugi suka dengan salah satu anak warga yang ada di situ. Dia menjalin hubungan dan singkat cerita perempuan ini hamil. Dan berita kehamilannya ini diterima oleh Sugi.
Dan pada waktu itu Suki ngerasa nggak siap. Dia bilang ke Andre kalau aku nggak siap untuk nikah, Andre. Wes nggak tahu aku harus gimana ini. Nah, tanpa sepengetahuan Andre, siang itu tiba-tiba Suki ini nggak ada di tempat. Suki ini tiba-tiba pergi meninggalkan rumah Andre dan nggak tahu kemana. Jadi pikiran Andre waktu itu Suki ini mungkin menghindar dari tanggung jawabnya sudah menghamili anak warga yang ada di situ. Berhari-hari Suki ini nggak ada kabar. Jadi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan 1 tahun berjalan, Suki ini nggak ada kabar lagi. Cerita ini akhirnya diceritakan Suki. Ternyata pada waktu itu, ketika Suki pergi meninggalkan rumah Andre itu, Suki memang nggak siap untuk menikah dan memang berniat untuk meninggalkan perempuan ini yang sudah dihamili ini. Dia pergi ke salah satu kota. Di situ dia kerja di satu lokalisasi, di mana di situ Suki berprofesi sebagai germo atau mucikari. Jadi sehari-hari dihabiskan waktunya untuk menjadi germo. Dia tiap hari mabuk, tiap hari judi, tiap hari berzina. Di situ Suki ini menghabiskan masa hidupnya dengan kehidupan yang kelam. Dan puncak-puncaknya adalah waktu itu Suki ini menerima jasa sebagai jasa aborsi. Jadi ada perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah dan ingin menggugurkan kandungannya. Suki ini menerima jasa aborsi yang dia bekerja sama dengan salah satu dokter yang ada di sana. Dan hal ini sudah dilakukan Suki berbulan-bulan selama ada di kota perantauan ini. Sampai satu kali Suki ini mengalami satu kejadian yang nggak pernah bisa dilupakan dalam hidupnya. Waktu itu Suki pergi ke satu tempat. Di situ ada penjual bakso. Suki beli bakso di situ, makan. Ada 2 orang lainnya yang juga makan bakso. Dan di pojok sebelah kanan itu ada orang gila dengan hanya pakai celana pendek, dengan rambut yang awut-awutan, sambil ngerokok dan bersandar di tembok. Orang gila ini pada saat Suki datang beli bakso, orang gila ini sudah ada di situ dan sudah ngomel-ngomel, ngomong secara sendiri. Jadi orang gila ini ngomel-ngomel sendiri. Wah, dia itu nggak bener itu laki-laki goblok. Dia ngomong-ngomong seperti itu. Waktu itu Suki makan bakso seperti biasa. Dan orang gila ini suaranya terdengar. Dan semakin didengarkan, orang gila ini seperti membicarakan satu orang. Jadi orang gila ini membicarakan satu orang. Orang gila ini bilang seperti ini. Itu laki-laki nggak tanggung jawab. Sudah ngambilin anaknya orang, ditinggal pergi. Terus kerjaannya mabuk tiap hari. Kerjaannya sampai nerima jasa aborsi. Itu nggak tahu dia itu. Dia itu nyawa orang yang dibunuh. Itu nyawa bayi-bayi yang nggak berdosa itu. Enak aja dia itu aborsi. Sambil ngerokok gitu orang gilanya sambil. Waktu itu Suki sempat kaget loh. Ini kok yang diomongkan orang gila ini kayak ngomongin aku. Tapi waktu itu Suki tetap makan bakso dengan santai dan orang gila ini tetap teriak-teriak seperti itu. Itu dulu itu pernah nyuri kotak amal masjid itu. Dia itu bajingan, bajingan manusia itu ya dia itu. Bajingan betul itu. Sudah pernah nyuri kotak masjid, kotak amal. Nggak pernah sholat di masjid, nggak pernah ke masjid, tapi kotak amalnya dicuri. Bajingan anjing. Orang gila itu bilang seperti itu. Semakin lama Suki ini merasa, kok orang gila ini ngomongin aku, tapi kenapa kok dia bisa tahu? Jadi semakin terus orang gila ini ngomong. Dulu itu pernah, dia itu kerjanya di lokalisasi itu jadi apa? Jadi germo. Orang gila ini ngomong sendiri seperti itu. Jadi germo. Itu kegiatannya dia itu aborsi. Ada orang-orang yang nyawa-nyawa yang nggak berdosa itu dibunuh dengan cara aborsi. Gila itu, anjing itu bukan manusia, monyet, babi itu. Dia bukan manusia. Nah, waktu itu juga Suki ini diam dan naruh mangkok baksonya. Rencananya Suki ini mau menghampiri orang gila itu. Waktu itu Suki ngelihat ke arah orang gila ini. Orang gila ini ngelihat ke arah Suki sambil melotot matanya. Apa kamu? Kamu mau tanya apa? Ini aku lagi ngomongin kamu. Waktu itu orang gila ngomong seperti itu, Suki ini kaget. Dan Suki ini menatap ke arah bawah sambil deg-degan. Dia perasaannya nggak karu-karuan, dia perasaannya campur aduk ketika dituding orang gila seperti itu. Dia nggak kenal siapa orang gila ini
Dan kenapa orang gila ini bisa tahu riwayat hidupnya, perjalanan hidupnya. Dan pada waktu itu Suki ini berencana sudah mau pulang, dia mau bayar bakso. Dia tanya ke tukang bakso, "Pak, orang gila itu siapa, Pak?" Waktu orang tukang jual bakso ini menoleh, "Orang gila yang mana, Mas?" Waktu itu Suki noleh ke arah kanan, dan di situ nggak ada orang gila yang dimaksud. Jadi nggak ada bekas apapun di situ, nggak ada orang satupun, dan nggak ada orang gila yang sebelumnya dilihat oleh Suki. Suki kaget. Suki waktu itu kaget. Tadi ada orang gila di situ yang ngomel-ngomel dari tadi, Mas. Nggak ada, Mas. Nggak ada orang gila. Tadi udah lama dia setengah jam ngomel-ngomel di situ, teriak-teriak. Sampai masa nggak denger? Nggak ada, Mas. Demi Allah, Mas, nggak denger. Sampai ini mungkin halusinasi atau apa. Ya udah, Mas, ini tak bayar. Waktu dia bayar, Suki ini cepet-cepetan kembali ke kos-kosannya itu. Dia merenungi ini kejadian apa kok sampai dia ketemu dengan orang gila yang dia sampai tahu riwayat hidupnya. Dan dia dibilang bukan manusia, dia anjing, babi. Dia merenung, iya, aku ini bukan manusia. Jadi perenungannya di kos itu, dia merenung sampai pada waktu dia ingat-ingat lagi, dia mencuri kotak amal masjid. Waktu itu dia sadar. Orang gila ini sempat bilang, "Kamu sudah nggak pernah sholat di masjid, nggak pernah memakmurkan masjid, tapi kamu malah mencuri kotak masjid. Anjing kamu." Dia ingat-ingat lagi kata-kata orang gila itu. Dia ingat-ingat lagi, dia kalut. Jadi Suki waktu itu kalut. Dia ingat-ingat lagi juga dia pernah menghamili anak orang. Dia malah nggak bertanggung jawab. Dia kerja di lokalisasi, dia malah menerima jasa aborsi. Jadi di situ gelisah, dan Suki ini benar-benar kalut dengan kondisinya pada waktu itu. Malam itu saking kalutnya, Suki ini ketiduran. Dalam tidurnya itu dia bermimpi. Ada gerombolan orang ini yang datang mendekat ke dia. Semakin jelas, semakin dilihat. Loh, Bapak. Jadi bapaknya Suki ini datang, di sampingnya ada Pak D-nya Suki, di sampingnya lagi ada ibunya yang di belakang. Waktu itu bapaknya Suki, Pak D-nya, dan semua ini tampil dengan wajah yang cerah sekali, dengan pakai baju takwo, siap untuk sholat. Waktu itu bapaknya ini bilang ke Suki, "Ayo le, imam mono le." Waktu itu Suki juga kaget. "Hah? Aku kan nggak tahu bacaan sholat, Pak." "Wes ta, ayo imam mono." Jadi waktu itu Suki dipaksa bapaknya untuk menjadi imam dalam sholat. Dilihat lagi Suki ketika noleh, ada bapaknya, ada Pak D-nya, ada eyangnya, di belakang ada ibunya, dan ada eyang putrinya, dan yang semuanya itu sudah meninggal. Waktu itu Suki dipertemukan oleh orang-orang yang sudah meninggal dalam mimpinya, dan bapaknya menyuruh untuk Suki menjadi imam. Pada waktu itu Suki mengangkat takbir, Allahu Akbar. Suki ini nggak tahu apa yang dibacakan, karena selama masa hidupnya Suki ini nggak pernah sama sekali sholat, dan nggak pernah tahu bacaan sholat. Waktu itu Suki cuma bisa menangis sesungguhan, nangis, dia nangis karena dia sama sekali nggak pernah tahu bacaan sholat, nggak pernah ngimami orang tuanya selama hidup. Waktu dia nangis itu, kemudian bapaknya menepuk pundaknya Suki. "Le, wis yo, lerenono uripmu koyok ngene. Artinya sudah ya, kamu berhenti hidup seperti ini. Kamu jangan terus hidup seperti ini." Waktu itu Suki pingsan, dan dia nggak sadar, tiba-tiba dia bangun. Pada waktu itu dia mendengar adzan subuh berkumandang. Jadi adzan subuh waktu itu berkumandang di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Waktu itu ketika Suki mendengar suara adzan itu, dia nangis terseduh-seduh. Dia ingat dosa-dosanya selama ini. Jadi pada waktu itu juga Suki ini ambil air wudhu, dan dia berangkat ke masjid, dia sholat berjamaah. Pada waktu itu sholat jamaah pertama kali yang dilakukan oleh Suki adalah sholat subuh itu. Pada waktu itu setelah sholat subuh ada kuliah 7 menit yang dibacakan oleh imam masjid, memberikan pengajian sekitar 7 menit. Jadi pada waktu itu imam masjid ini memberi satu ilmu atau satu kajian di mana tentang kematian, bahwa semua yang bernyawa akan mati. Semua yang bernyawa akan mati.
Jadi, apakah kamu memilih akan mati dalam keadaan maksiat atau dalam keadaan bertakwa pada Allah? Pada waktu itu Suki lagi-lagi nangis, seolah-olah perjalanan hidupnya ini dituntun oleh Yang Maha Kuasa. Waktu itu dia pulang dan dia pamit dengan mucikari yang ada di sana. Dia memutuskan untuk pulang kembali ke kotanya. Dia kembali menemui Andre, minta maaf di situ, dan menemui orang yang sudah dihamili itu. Dan perempuan ini ternyata yang hamil itu sudah melahirkan dan anaknya sudah berusia sekitar 4 bulan. Jadi semenjak ditinggal oleh Suki, perempuan ini telah melahirkan dan anaknya sudah berusia 4 bulan. Di situ Suki meminta maaf kepada orang tuanya, meminta maaf kepada perempuan ini, dan kembali menjalani hidup yang apa adanya. Dan sampai cerita ini diturunkan, Suki sekarang sudah hidup normal bersama keluarganya. Dia seharinya dihabiskan untuk mengajar ngaji di satu musola kecil yang ada di lingkungan rumahnya. Dia berjualan apa adanya, membuka satu toko kelontong kecil. Dia hidup damai dan bahagia. Dan cerita ini dibagikan oleh Suki, sengaja dibagikan oleh Suki agar teman-teman yang mendengar cerita ini, yang menonton tayangan ini, bisa mengambil hikmah atas apa yang terjadi dalam kehidupan Suki. Bahwa pada puncaknya manusia akan mengalami kematian, dan manusia akan memilih, kita akan mati dalam keadaan maksiat atau kita dalam keadaan bertakwa pada Allah. Itu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Suki yang sudah membagikan kisah ini. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.